Baik, kalau bahasanya menekuni dunia spiritual, karena memang ayahanda saya adalah seorang penyembuh spiritual, seorang pengusada. Memang dari kecil sudah dididik untuk menjalani proses-proses yang namanya spiritual. Misalnya rajin sembahyang, mau puasa, melukat dan lain sebagainya. Tapi memang dari sejak kecil sudah mendapat pewisik atau arahan-arahan secara bahasanya tidak nyata, melalui dari mimpi dan lain sebagainya. Seperti tadi saya katakan, memang dididik untuk rajin sembahyang. Ketika saya tidak menjalani sembahyang itu 2 hari sampai 3 hari, biasanya tiang mimpi buruk. Dicarilah oleh batu besar, air besar, seperti itu bahasanya, sampai besoknya tiang sampai demam dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai peringatan bahwa tiang tidak boleh melupakan itu. Gitu. Dan sering juga mimpi dicari oleh ide nak lingsir berbusana putih-putih. Sempat juga dibawakan busana putih-putih dengan bahasanya ngiring margiang, seperti ada proses dan resiko di baliknya. Ya, bahkan nyawa adalah taruhannya. Karena pada dasarnya orang yang disakiti itu kan tujuannya biar sakit, biar mati. Ketika kita terlibat di sana, otomatis kita juga mempertaruhkan nyawa di sana. Jadi pada dasarnya pasien atau orang itu tidak berpikir ke sana, gitu, menyembuhkan dan lain sebagainya itu adalah resiko juga, gitu. Tapi mau nambah itu harus dijalani, yang penting dharma kita tegakkan, gitu. Karena ada juga ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar, gitu. Kalau itu dilanggar, wah bahaya. Ya pada dasarnya memang mereka yang punya kemampuan khusus seperti misalnya melik atau indigo, biasanya melihat tiang, dia sering mengatakan, wah ada sosok di balik kamu berwarna putih, katanya memiliki ekor dan lain sebagainya. Pada dasarnya tiang sudah tahu, karena memang dari kecil saya terobsesi dengan Putran Betara Bayu, Sang Hyang Hanoman, Dewa Hanoman, gitu. Kalau pada dasarnya dulu anak-anak kecil itu kan suka yang namanya Batman, Superman dan lain sebagainya. Tapi saya itu unik, karena dalam mimpi saya sering didatangi oleh beliau. Kalau mengenai pro kontra itu pasti ada, baik buruk, hitam putih, atas bawah sudah biasa. Tapi kritik yang membangun saya ambil, kritik yang menjatuhkan tidak saya ambil. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya biasa seperti itu. Karena dari ayah anda juga mengalami hal seperti itu, gitu. Jadi bagi saya udah biasa. Ini sangat penting sekali ya untuk edukasi. Bahasanya saya selalu menerima pasien, pasti saya sarankan atau saya tanyakan dulu sudah ke medis atau belum. Karena bahasanya penyakit yang non medis itu keluhan sakitnya sudah ditangani oleh medis berulang kali tapi tidak sembuh, disertai mimpi buruk. Itu. Iya, diantaranya misalnya mimpi buruk ya konotasinya ya. Mimpi bayi, misalnya bayi yang berdarah, berlumuran, cacat dan lain sebagainya. Mimpi ular, digigit ular, dililit ular, atau hewan bertaring lainnya, buaya, anjing dan lain sebagainya. Terus mimpi dicari oleh almarhum. Nah, kalau itu bahasanya ke leluhur. Berarti ada yang kurang dan lain sebagainya. Itu misalnya mimpi dicari sama kakek nenek yang sudah meninggal, sering bahasanya, dan konotasinya juga buruk. Tuh, dan masih ada lagi mimpi-mimpi yang lebih spesifik lagi. Karena pada dasarnya unsur non medis, unsur negatif itu ketika dia bersemayam di suatu tempat, misalnya di kaki, dia bisa jadi stroke. Kalau dia diam di perut sudah lama, bisa jadi asam lambung, GERD dan lain sebagainya. Dia diam di kepala, jadi migrain, vertigo. Tapi bahasanya sudah berobat, konsumsi obat, bahkan terapi tidak sembuh. Nah itu bahasa. Karena ada juga pasien yang stroke menurut medis. Sudah terapi, obat saraf, akupuntur 8 kali tidak sembuh-sembuh. Ketika tiang sentuh teriak-teriak, kan udah pasti non medis. Jadi terlihat ya. Ketika tiang sentuh, kakinya bergerak. Itu bahasanya. Berarti kan sudah bisa disimpulkan 100% non medis. Pada dasarnya ketika unsur negatifnya terlalu kuat, dia tidak terbaca di medis. Oleh alat medis tidak baca.